Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sosa Febrita Setiawati dengan NIM 19029179. Kali ini kita akan membahas materi mengenai dimensi 3, di mana materi ini kita temui pada kelas 12 tingkat SMA. Apa-apa saja poin yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Yang kedua, proyeksi titik dan garis pada bidang. Yang ketiga, jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Yang keempat, kita akan membahas salah satu contoh soal SPM. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama kemudi yang menggunakan huruf kapital. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran, panjang, dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan-himpunan titik yang memiliki ukuran, panjang, dan luas. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik berada pada garis. Hal ini disebabkan sebuah garis melalui sebuah titik. Contohnya pada gambar yaitu garis AB melalui titik P. Yang kedua, titik berada di luar garis. Hal ini disebabkan sebuah garis tidak melalui sebuah titik. Contohnya pada gambar adalah titik Q. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang, contoh pada titik P, pada bidang ABCD. Yang kedua, titik berada di luar bidang, contohnya titik Q di luar bidang ABCD. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang, contoh garis AB pada bidang ABCD. Yang kedua, garis memotong pada bidang, contohnya garis PQ memotong bidang ABCD. Yang ketiga, garis sejajar pada bidang, contoh garis RS terhadap bidang ABCD. Kemudian, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dua bidang saling sejajar apabila tidak ada satupun garis yang saling berpotongan. Yang kedua, dua bidang saling berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Yang ketiga, dua bidang saling berimpit, misalnya bidang A dan B, apabila setiap titik bidang A juga terletak pada bidang B ataupun sebaliknya. Materi yang kedua mengenai proyeksi titik dan garis pada bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi juga dapat disebut dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau garis pada garis tegak lurus terhadap bidang yang biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Berikut bentuk-bentuk proyeksi titik atau garis suatu bidang. Pada gambar 8, proyeksi titik T ke bidang ABCD. Pada gambar 9, proyeksi garis MN ke bidang ACGE yang menghasilkan M aksen N aksen. Pada gambar 10, proyeksi garis DG ke bidang MDHF yang menghasilkan garis D aksen G aksen. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai jarak. Yang pertama ada jarak antara titik dan titik. Perhatikan gambar di samping. Jarak antar titik A dan B merupakan panjang garis AB. Yang kedua, ada jarak antar titik dan garis. Jarak antar titik A dan G
di mana titik A terletak di luar garis G adalah panjang ruas garis A aksen. Dengan titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada garis G. Dengan kata lain, jarak antar titik A dan G ditentukan dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus garis G sehingga memotong garis G di titik A aksen. Maka garis A aksen adalah jarak antara titik A dan garis G. Yang ketiga, jarak antar titik dan bidang. Jarak antar titik A dan bidang A adalah panjang ruas garis A aksen, dengan titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang A. Karena A aksen tegak lurus A dan A aksen B, maka hasilnya adalah A aksen bidang A. Jarak dua garis sejajar. Jarak antar garis G dan H yang sejajar adalah garis AB, dengan titik A adalah sebarang titik pada garis G dan titik B merupakan proyeksi titik A pada garis H. Yang kelima, jarak antar garis dan bidang yang sejajar. Jarak antar garis G dan bidang A sama dengan ruas garis AB, di mana AB tegak lurus bidang A dan garis G. Yang keenam, jarak dua bidang yang saling sejajar. Bidang A sejajar dengan bidang B, maka jarak kedua bidang sama dengan panjang ruas garis AB, di mana AB tegak lurus dengan kedua bidang. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Salah satu contoh soal SBMPTN pada tahun 2018. Soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2/2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antar titik H dengan garis PQ adalah titik-titik cm. Pembahasannya, pertama-tama kita lukiskan dulu gambar kubus dengan teknik proyeksi. Diperoleh bahwa T adalah jarak titik H ke garis PQ, sehingga diketahui panjang rusuk sama dengan 2/2, AP sama dengan BP sama dengan akar 2, BQ sama dengan QC sama dengan akar 2. Maka untuk menentukan panjang HP dan HQ dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperolehlah hasilnya adalah 3/2. PQ sama dengan akar dari akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Terakhir diperolehlah dengan teorema Pitagoras, T sama dengan akar 17. Oke. Sekianlah pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.